Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berdasarkan pasal 21 sampai dengan pasal 29. Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan juga harus memiliki kualifikasi minimum dan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai bidang keahlian yang dimiliki, serta wajib memiliki izin dari pemerintah bagi tenaga kesehatan tertentu. Tenaga kesehatan juga dikelompokkan berdasarkan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, yaitu terdiri dari tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Tenaga kesehatan juga harus memenuhi ketentuan, yaitu ketentuan kode etik yang berlaku, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan kesehatan, dan standar prosedur profesional. Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan oleh masyarakat itu sendiri, yaitu melalui pendidikan atau pelatihan. Pemerintah juga wajib mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan juga berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Tenaga kesehatan juga berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Dalam hal tenaga kesehatan, jika diduga melakukan kelalaian dan menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian kasus melalui jalur non-litigasi atau tidak melalui jalur hukum. Kelebihan dari mediasi yaitu fleksibel, efektif biaya, efisien, dan lebih dari 80% penyelesaian masalah berhasil diselesaikan oleh mediasi. Lalu selanjutnya yaitu ada upaya kesehatan. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan yang baru muncul di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 yaitu mengenai pelayanan kesehatan gigi pada bencana, pelayanan darah, kesehatan gigi dan mulut, penanggulangan penglihatan, dan gangguan pendengaran. Upaya kesehatan diselenggarakan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, norma, agama, sosial budaya, nilai moral, dan etika profesi. Upaya kesehatan juga diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata, dan non-diskriminatif. Pemerintah juga wajib menetapkan standar pelayanan kesehatan yang pengawasannya dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya ada perlindungan pasien. Tujuan adanya undang-undang tentang kesehatan adalah untuk memberikan perlindungan kepada pasien sama dengan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang mengatakan pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk 1. Memberikan perlindungan kepada pasien, yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dokter dan dokter gigi. Selanjutnya, dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter atau tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien sudah seharusnya melakukan yang terbaik untuk pasien. Sebaliknya, pasien berhak menerima pelayanan kesehatan yang baik dan juga berkewajiban mematuhi semua anjuran dokter maupun tenaga medis. Seseorang tenaga kesehatan harus memberikan informasi kepada pasien dengan penjelasan yang sebetul-betulnya, sehingga dapat dipahami oleh pasien. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, dalam penjelasan pasal 53 jelas diuraikan hak-hak pasien yaitu hak akan informasi atau second opinion dan
informed consent atau persetujuan tindakan medis. Undang-Undang Nomor 23 tentang hak dokter dan hak pasien sebagai berikut. 1. Hak pasien. Yang pertama, mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. Yang kedua, meminta pendapat dokter. Yang ketiga, mendapat pelayanan sesuai kebutuhan. Yang keempat, menolak tindakan medis. Yang kelima, mendapatkan isi rekam medis. Kedua, kewajiban pasien. 1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur. Yang kedua, mematuhi nasihat dan petunjuk dokter. Yang ketiga, mematuhi ketentuan yang berlaku. Ketiga, hak dokter. 1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas. Yang kedua, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi. Yang ketiga, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur. Yang keempat, menerima imbalan jasa. Keempat, kewajiban dokter. 1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Yang kedua, merujuk pasien. Yang ketiga, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien. Yang keempat, melakukan pertolongan darurat atas dasar peri kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, maka pada pasal 29 diatur tentang kewajiban rumah sakit yang juga mengandung makna melindungi hak-hak pasien sebagai berikut. 1. Memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien. Yang ketiga, memberikan pelayanan gawat darurat. Yang keempat, berperan aktif memberikan pelayanan kesehatan pada bencana. Yang kelima, menyediakan sarana. Yang keenam, melaksanakan fungsi sosial. Yang ketujuh, membuat melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang kedelapan, menyelenggarakan rekam medis. Yang kesembilan, menyediakan sarana dan prasarana umum. Yang kesepuluh, melaksanakan sistem rujukan. Yang kesebelas, menolak keinginan pasien yang bertentangan standar profesi. Yang kedua belas, memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pasien. Yang ketiga belas, menghormati dan melindungi hak-hak pasien. 14, melaksanakan etika rumah sakit. 15, memiliki sistem pencegahan kecelakaan. 16, melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan. 17, membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik. 18, menyusun dan melaksanakan peraturan internal. 19, melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit. Dan 20, memerlukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. Adapun pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 tentang rumah sakit diatur hak tentang rumah sakit sebagai berikut. 1. Menentukan jumlah jenis dan kualifikasi SDM. Yang kedua, menerima imbalan jasa dan pelayanan. Yang ketiga, melakukan kerja sama dengan pihak lain. Yang keempat, menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan undang-undang. Yang kelima, menggugat pihak yang merugikan. Keenam, mendapatkan perlindungan hukum. Ketujuh, mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit. 8. Mendapatkan intensif pajak bagi rumah sakit. Pada pasal 31 diatur mengenai kewajiban pasien sebagai berikut. Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap rumah sakit atas pelayanan yang diterimanya, dan kewajiban pasien diatur dengan peraturan menteri. Adapun hak pasien yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, yaitu 1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku. Kedua, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban. Yang ketiga, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Yang keempat, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu. Yang kelima, memperoleh layanan yang efektif dan efisien. Yang keenam, mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan. Yang ketujuh, memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan. Yang kedelapan, meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya. Yang kesembilan, mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita. Kesepuluh, mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis, tata cara, tindakan medis, dan lain-lain. Kesebelas, memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan. 12. Didampingi keluarga dalam keadaan kritis. 13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianut selama tidak mengganggu pasien. Yang ke-14, memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya. 15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit. 16.
menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan kepercayaan. 17. Menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai. 18. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Selanjutnya, ada teknologi dan produk teknologi. Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. Pengembangan teknologi, produk teknologi, teknologi informasi, dan informasi kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kekayaan intelektual. Teknologi kesehatan mencangkup segala metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit. Dalam mengembangkan teknologi dan produk teknologi dapat dilakukan uji coba terhadap manusia dan hewan. Yang dimaksud dengan uji coba ialah bagian dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Uji coba terhadap manusia dan hewan dapat dilakukan dengan jaminan tidak merugikan manusia yang akan diuji coba dan dilakukan oleh orang yang berwenang dengan persetujuan orang yang dijadikan uji coba. Sedangkan dalam penelitian terhadap hewan harus dijamin untuk melindungi kelestarian hewan serta mencegah dampak buruk yang tidak langsung bagi kesehatan manusia. Dalam uji coba yang menggunakan manusia sebagai subjek uji coba wajib didasarkan pada 3 prinsip etik umum, yaitu 1. Menghormati harkat dan martabat manusia atau respect for person. Yang kedua, berbuat baik atau beneficence dan tidak merugikan. Yang ketiga, keadilan. Dalam uji coba hewan harus dipilih dengan mengutamakan hewan dengan sensitivitas neurofisiologik yang paling rendah dan hewan yang paling rendah pada skala evolusi. Pemanfaat teknologi dan produk teknologi harus dilakukan dengan hati-hati, dengan pertimbangan norma-norma dan etika serta mengutamakan keselamatan manusia maupun hewan yang diadakan uji coba. Lalu masuk ke poin selanjutnya yaitu penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Dijelaskan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan, kemanfaatan dan keamanannya. Pada UU nomor 36 tahun 2009, Pasal 64 dan beberapa ayatnya dijelaskan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ atau jaringan tubuh, implan obat atau alat kesehatan, bedah plastik, dan rekonstruksi serta penggunaan sel punca. Yang dimaksud sel punca di sini adalah sel dalam tubuh manusia dengan kemampuan istimewa yakni mampu memperbarui atau meregenerasi dirinya dan mampu berdiferensiasi menjadi sel lain yang spesifik. Lalu untuk transplantasi organ atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian serta kewenangan untuk itu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Bedah plastik juga diatur dalam undang-undang ini, di mana mengenai bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian serta kewenangan, serta tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Lalu ada poin selanjutnya yaitu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Khususnya lebih mengutamakan kepada kesehatan perempuan karena meliputi saat sebelum hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan. Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual dan kesehatan sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dijelaskan bahwa setiap orang itu berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan atau kekerasan dengan pasangan yang sah. Menentukan sendiri kapan dan beberapa sering ingin berreproduksi sehat secara medis, serta tidak bertentangan dengan norma agama.
Setiap orang juga berhak untuk mendapatkan edukasi serta informasi mengenai kesehatan reproduksi. Maka pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, terjangkau masyarakat, serta termasuk keluarga bencana. Pada prinsipnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi dan dapat dikecualikan adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak, dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Dapat juga kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dijelaskan juga bahwa aturan mengenai aborsi mengikat seperti yang dijelaskan pada pasal 76, di mana aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, dan yang terakhir dengan izin suami, kecuali korban perkosaan. Dalam hal ini, tenaga kesehatan juga harus berhati-hati menyikapi pasal ini, agar dengan alasan perkosaan dapat menghalalkan untuk dilakukannya tindakan aborsi. Di samping hal tersebut, pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab, serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, terus yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, lalu tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi daripada indikasi medis. Baik, yang selanjutnya adalah materi yang ketujuh, yaitu pelayanan kesehatan pada bencana. Pelayanan kesehatan bencana tertera pada pasal 82 sampai dengan pasal 85. Adanya bencana yang melanda Indonesia pada saat gempa tsunami Aceh di tahun 2004, gempa di Jogja, dan gempa di Sumatera Barat pada tahun 2007 dan 2009, serta beberapa bencana lainnya yang membuat pemerintah akhirnya memutuskan untuk memasukkan hal ini di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Yang dimaksud bencana dalam ketentuan ini adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam ataupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pemerintah harus memfasilitasi tersedianya sumber daya dan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pemerintah, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana. Pelayanan kesehatan sebagaimana meliputi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat dan pelayanan kesehatan pasca bencana. Yang dimaksud tanggap darurat bencana dalam ketentuan ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Pada prinsipnya, pelayanan kesehatan pada bencana mencakup dua, yaitu pelayanan kegawat daruratan dan pembiayaan oleh pemerintah. Pelayanan kegawat daruratan ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut, dan pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan tersebut. Pembiayaan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau bantuan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.
Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan terbaik bagi pasien. Pemerintah akan menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana dilarang menolak pasien atau meminta uang muka terlebih dahulu. Karena itu, dalam masa tanggap darurat apabila terjadi bencana, biasanya sarana pelayanan memberikan pelayanan gratis kepada pasien. Sebulan penuh atau lebih tergantung kedaruratan yang terjadi. Bantuan tidak saja datang dari pemerintah, bahkan swasta dan luar negeri, serta lembaga swadaya masyarakat, serta perusahaan-perusahaan swasta. Materi yang selanjutnya yaitu penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran tertera pada pasal 95 dan pasal 96. Analisis pada pasal ini yaitu penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan dan juga pendengaran masyarakat yang menjadi tanggung jawab baik pemerintah, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai kesehatan matra. Pengertian kesehatan matra. Kesehatan matra adalah bentuk khusus upaya kesehatan yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah maupun di lingkungan darat, laut, dan udara. Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan. Kesehatan matra diatur dalam hukum positif Indonesia, tetapi dalam pengelompokan Lennon, kesehatan matra tidak dimasukkan ke dalam hukum kesehatan. Pemahaman kesehatan matra adalah kondisi dengan lingkungan yang berubah secara bermakna yang dapat menimbulkan masalah kesehatan. Yang selanjutnya adalah pengertian kesehatan lapangan. Kesehatan lapangan adalah kesehatan matra yang berhubungan, yaitu melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan terhadap setiap orang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan terlibat dalam kegiatan di lapangan. Selanjutnya adalah pengertian kesehatan kelautan dan bawah air. Kesehatan kelautan dan bawah air adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan di laut dan yang berhubungan dengan keadaan lingkungan yang bertekanan tinggi atau hiperbarik, dengan sasaran pokok melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan kesehatan setiap orang baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, dan terlibat dalam pengoperasian peralatan laut dan di bawah air. Yang selanjutnya pengertian kesehatan kedirgantaraan. Kesehatan kedirgantaraan adalah kesehatan matra udara yang mencakup ruang lingkup kesehatan penerbangan dan kesehatan ruang angkasa dengan keadaan lingkungan yang bertekanan rendah atau hipobarik, dengan sasaran pokok melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan kesehatan terhadap setiap orang, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, setelah kita didiagnosis, ditegakkan oleh dokter atau tenaga medis, maka akan diberikan obat-obatan. Dan ada kalanya dalam memberikan pelayanan kesehatan, akan dilakukan tindakan medis dengan menggunakan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat atau bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Untuk itu, pemerintah memproduksi obat generik yang pada prinsipnya mempunyai khasiat dan mutu yang baik. Di sarana pelayanan kesehatan, baik itu milik pemerintah, diwajibkan untuk menuliskan resep obat generik untuk pasien. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,
mempromosikan, dan mengedarkan obat. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, dan pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.